struktur dari sebelumnya menjadi yang lebih baru lagi, seperti menambah CEO atau manajer. Di sini ada outline-nya, strukturnya. Yang pertama di sini ada struktural design, yang kedua di sini sizing, dan yang ketiga re-engineering. Kita langsung saja ke struktural design. Struktural design adalah cara organisasi membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian dan mengatur aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Jadi simpelnya, tentunya kita sudah pernah lihat struktur desain dari sebuah perusahaan seperti misalnya manajer di paling atas atau CEO yang paling atas, bawahnya itu yang manajer dan seterusnya. Itu namanya struktural design. Nah, desain ini harus sesuai dengan faktor-faktor penting seperti lingkungan, organisasi, teknologi, dan strategi. Nah, di bagian ini kita akan membahas jenis-jenis dari struktural design. Oke, yang pertama di sini ada fungsional struktur. Ini adalah jenis struktural design yang pertama. Jadi, fungsional struktur ini adalah struktur organisasi yang paling banyak digunakan di dunia ini. Struktur ini didasarkan pada teori manajemen awal mengenai spesialisasi. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, yang paling atas ada presiden, lalu ada anak-anaknya di bawah, yaitu vice president, VP, research, manufacturing, engineering, marketing, finance, dan human resource. Jadi VP ini tugasnya itu sebagai pemimpin dalam departemen-departemen. Nah, kelebihan dari fungsional struktur ini yaitu mendorong spesialisasi teknis, memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperbaiki komunikasi di dalam departemen. Lalu kekurangannya adalah bisa menghasilkan pandangan yang sempit karena mereka hanya berfokus pada job-desk mereka masing-masing di departemen tersebut. Jadi bisa menimbulkan masalah koordinasi antar departemen dan menyulitkan pengembangan kemampuan manajerial. Next. Nah, di struktural design yang kedua di sini ada struktur divisi. Jadi struktur divisi ini adalah cara mengatur organisasi dengan membagi aktivitasnya berdasarkan produk, layanan, pelanggan, atau lokasi geografis. Jadi ini versi upgrade-nya dari struktural design yang pertama tadi ya. Jadi ada bisa dilihat di gambarnya ini presiden, habis itu vice produk. Tadi kan sampai vice presiden aja kan. Nah, di departemennya ini dia punya anak kan, yaitu divisi. Ada divisi manager sales, manager manufacturing, manager business, dan masing-masingnya itu pasti ada. Salah satu perusahaan yang menerapkan divisi struktur ini adalah P&G. Kita tahu sebagai perusahaan yang menjual sampo, sabun, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari struktur ini adalah meningkatkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas karena setiap divisi itu memiliki tim yang dan kekurangannya adalah potensi untuk konflik karena masing-masing divisi lebih mengutamakan hasil tugasnya daripada tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada matriks struktur. Pengertiannya adalah penggabungan antara pendekatan fungsional dan fungsional. Jadi digabung dari struktur yang pertama tadi dan yang kedua digabung menjadi matriks ya. Jadi ini adalah penggabungan antara pendekatan fungsional dan fungsional yang tadi. Nah, yaitu mendukung dua rantai pelaporan, satu berdasarkan fungsi teknis dan satu lagi berdasarkan proyek atau produk. Seperti bisa kita lihat di sini ada presiden dan vice presiden lagi. Terus di bawahnya ada software director dan manager. Nah, bedanya director sama manager itu, kalau director itu job desk-nya sebagai menentukan visi misi jangka panjang gitu. Kalau yang manajer ini dia lebih mengawasi tim-tim kesehariannya gitu. Yaitu bedanya.
Lalu kelebihannya itu bisa menggabungkan keahlian masing-masing departemen dengan fokus pada produk, proyek, sehingga sumber daya dapat dipindahkan sesuai kebutuhan situasi. Terus kekurangan dari matriks struktur ini adalah orang yang tidak jelas, dapat meningkatkan stres dan kebingungan dalam kerja, karena sudah kita lihat strukturnya ini sangat kompleks. Tapi di balik kompleksan struktur ini dapat mengurangi beban-beban tugas mereka, karena banyak tugas yang juga diberikan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada proses struktur. Ini berbeda dari struktur sebelumnya karena dia horizontal bukan vertikal. Kalau yang tadi sebelumnya vertikal, yang ini horizontal. Nah, kita akan bahas kenapa dia horizontal. Struktur ini itu menekankan pembentukan tim multidisiplin dan dikelompokkan berdasarkan proses inti organisasi seperti pemenuhan pesanan. Jadi tujuan dari diterapkannya proses struktur ini adalah karena di semua departemen di dalam perusahaan ini saling bekerja sama semuanya. Jadi menyatu untuk memenuhi pesanan pelanggan. Nah, jadi kelebihannya itu fokus yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dapat meningkatkan kecepatan dan kepuasan pelanggan. Jadi cocoknya di perusahaan-perusahaan manufaktur. Nah, salah satunya yang menerapkan adalah 3M ini, 3M. Itu adalah perusahaan yang menjual barang-barang industrial dan keselamatan kerja. Nah, kekurangan dari proses struktur ini adalah perubahan struktur yang berbasis proses membutuhkan perubahan cara berpikir, belajar keahlian baru dan penyesuaian perangkat digital. Karena mereka itu setiap departemen kan bergabung menyatu. Nah, otomatis mereka harus mengerti satu sama lain antar departemen. Nah, itu butuh adaptasi yang lebih, karena tidak semua orang bisa menerimanya dengan mudah. Selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Ewa. Oke, nextnya ada customer centric struktur. Jadi di struktur yang mengorganisasikan unit-unit kerja dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nah, unit-unit ini dirancang untuk menghadirkan solusi yang detail dan personal untuk pelanggan. Nah, contohnya itu ada di tabel 12.7. Nah, itu kan ada struktur organisasi. Nah, di situ ada CEO. CEO itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada SDM, kan? Yang kedua ada keuangan dan MD-nya. Nah, yang di bawahnya itu kayak support groups, itu kayak support dan market. Terus itu tuh sebagai faktor pendukungnya. Baru itu di customer centric struktur ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu mendorong pemahaman mendalam terhadap kebutuhan spesifik pelanggan. Baru kekurangannya itu resiko tim pelanggan menjadi terlalu terfokus internal sehingga kesulitan dalam berbagi pengetahuan dengan unit-unit lain. Terus itu ada network struktur. Nah, struktur yang mengelola hubungan dan koordinasi antar berbagai unit atau bahkan antar organisasi melalui aliansi, kontrak dan mekanisme pasar. Nah, setiap entitas mengerjakan bagian yang menjadi keahliannya. Nah, contohnya seperti gambar 12.8. Nah, di sini kan broker organization ini sebagai faktor utama, kayak utamanya gitu. Jadi di sini ada designer organization, ada prosedur organization, baru ada supplier organization, baru ada distributor organization. Nah, broker ini kayak sebagai perantara utamanya di antara keempat itu. Baru dia di network struktur ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan itu ada fleksibilitas tinggi untuk respon perubahan lingkungan. Baru kekurangan itu ada tantangan dalam mempertahankan komitmen dan keuntungan dari jaringan karena adanya risiko pertukaran informasi atau teknologi yang sensitif. Setelah ini akan ada quiz ya teman-teman. Satu, dua, tiga.
Berapa detik? Yang isi struktur. Ya, mencoba masalah. Mana ya? Jelasin dong. Jelasin. Balik lagi ke Matrix, coba dibalik. Ini karena Matrix struktur ini cocok untuk penelitian pengembangan. Contohnya kayak ini, kan dia lebih ke penelitian vaksin gitu teman-teman dan pengembangan. Oke, sekarang ini ada perampingan. Nah, jadi di sini definisi perampingan adalah proses restrukturisasi organisasi yang bertujuan untuk mengurangi ukuran dan biaya operasional melalui pengurangan tenaga kerja, desain ulang struktur, atau bahkan penghapusan fungsi yang tidak efisiensi. Ini sering dilakukan sebagai respon terhadap kondisi pasar yang berubah. Atau akuisisi. Nah, tujuan perampingan ini yang pertama ada meningkatkan efisiensi, kemudian kedua itu fokus pada strategi inti, dan yang ketiga itu adaptasi terhadap perubahan pasar. Terus selanjutnya ini ada tahapan aplikasi. Nah, di tahapan aplikasi ini ada empat tahapan. Yang pertama itu memperjelas strategi organisasi. Nah, organisasi itu yaitu bakal buat suatu opsi pilihan, dan itu dia jelaskan kepada anggota-anggotanya. Kemudian kedua itu organisasi tahapan selanjutnya itu menilai opsi perampingan dan membuat pilihan yang relevan. Nah, di sini aku ada tabel 12.8. Itu ada 3 taktik perampingan. Yang pertama itu pengurangan tenaga kerja. Itu karakteristik itu ditunjukkan untuk mengurangi jumlah pegawai, implementasi jangka pendek dan mendorong transisi. Nah, contohnya seperti erosi, transfer dan penempatan kembali insentif pensiun dan paket pembelian. Kemudian kedua itu ada desain ulang organisasi. Nah, itu ditunjukkan untuk perubahan organisasi, implementasi data tengah dan mendorong transisi dan berpotensi transformasi. Nah, contohnya itu seperti menghilangkan fungsi, baru menggabungkan unit, baru hilangkan lapisan dan hilangkan produk. Baru yang ketiganya itu ada desain ulang sistem itu ditunjukkan untuk perubahan budaya, implementasi jangka panjang, terus pembinaan transformasi. Baru contohnya itu seperti ubah tanggung jawab, melibatkan semua konstituen dan mendorong perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Baru ada yang ketiga ada tahapan aplikasi itu setelah mereka menilai semua opsi-opsi yang mereka buat, itu mereka menerapkan di perubahan yang mana yang lebih baik untuk dijalankan di organisasi tersebut. Baru yang selanjutnya itu ketika sudah menerapkan, mereka menindaklanjut dan evaluasi. Nah, di sini jika misalnya pilihan mereka dirasa kurang cukup untuk mereka bakalan melengkapinya lagi. Mereka melakukan evaluasi apa sih yang kurang di organisasi mereka yang buat keputusan itu. Selanjutnya ada quiz lagi. Gampang kok. Ya. Satu, dua, nah, 3. Siapa jawaban? Apa sih? Efisiensi besar. Aneh kok. Ada
telah dijelaskan ada proses kerja di industri manufaktur dan jasa, perusahaan bisnis, lembaga nilai dan lembaga pemerintahan dalam global seperti Australia, India, Finlandia, Turki, dan Afrika Selatan. Lalu engineering ini dapat mengatasi masalah yang rumit dan sulit bisa dikelola dengan melakukan pemecahan unit kerja khusus menjadi proses kerja lintas fungsi yang terbagi menjadi direksi. Jadi misalnya dari yang cuma satu bidang aja menjadi bisa di beberapa bidang fungsi itu. Lalu ada kekurangannya dari engineering itu memerlukan yang namanya pendekatan dan revolusioner. Jadi itu artinya bisa merubah segalanya yang ada di organisasi tersebut. Lalu engineering ini memanfaatkan pengembangan terbaru dalam teknologi informasi untuk memungkinkan perubahan signifikan dalam proses bisnis yang berskala besar seperti logistik, rantai pasokan. Lalu engineering ini dapat membantu organisasi keluar dari gaya berpikir tradisional tentang pekerjaan dan melakukan cara yang sama sekali baru dalam memproduksi dan mengirimkan baru. Jadi yang awalnya tradisional itu nanti ada cara yang baru gitu. Lalu dapat menghasilkan proses produksi dan pengiriman yang menggunakan lebih sedikit orang dan lebih sedikit lapisan menjadi lebih efisien gitu. Lalu engineering ini juga berfokus pada proses kerja yang membantu orientasi veritas organisasi fungsional dan divisi. Engineering mengidentifikasi dan menunjuk proses bisnis sendiri dan mencapai dalam pekerjaan kita memperhitungkan banyak ketergantungan dan sama yang berjalan melalui ini. Biasanya menghasilkan pekerjaan atau tim baru dan meningkatkan tugas multifungsi. Jadi nanti ada yang baru itu memiliki tugas seperti ini. Kembali yang berorientasi pada hasil dan keberjayaan karyawan. Ada yang ada tahapan melakukan intervensi yang akan kita memasarkan organisasi. Itu dimulai dengan melakukan klarifikasi dan penilaian lingkungan yang kompetitif, strategi dan tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada memikirkan kembali secara mendasar bagaimana cara kerja akan dilakukan. Jadi kita mengidentifikasi dan menganalisis proses bisnis ini, mendefinisikan tujuan dari mana dan rancang bisnis proses yang baru. Biasanya ini dilakukan oleh tim desain lintas fungsi yang diberi waktu yang besar untuk menyelesaikannya. Lalu yang terakhir melakukan strukturisasi organisasi di sekitar proses baru. Biasanya strukturisasi ini melibatkan perubahan struktur organisasi untuk mendukung proses bisnis baru dan biasanya menghasilkan bisnis struktur yang berbasis proyek. Next. Lalu ini ada hasil dari rekayasa solar. Jadi rekayasa solar itu sangat bervariasi. Ada jurnal industri dan pers bisnis yang secara langsung memuat laporan tentang hasil bisnis dramatis yang disebutkan oleh rekayasa solar. Jadi setelah ada organisasi ini hasil dari rekayasa solar ini meningkat drastis gitu. Lalu di sisi lain ada juga buku lapis tentang rekayasa solar melaporkan bahwa sebenarnya 70% rekayasa solar itu gagal mengenai tujuan biaya, waktu, atau produktivitas. Nah, kenapa hasil rekayasa solar ini bervariasi? Penyebabnya yang pertama itu luas itu proses bisnis yang dipilih. Jadi dari hasil solar itu jika kita mengambil yang lingkup yang luas itu nanti bakal terasa itu hasil rekayasa solar, tapi jika sempit itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Lalu